Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 217, Menemukan Kebenaran. Awalnya Jordan tidak menyangka Victoria akan selingkuh dengan Arnold. Namun, memikirkan kesalahan yang telah dilakukannya beberapa waktu lalu membuatnya merasa agak bersalah. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi pendendam dan suka mendendam. Jordan dan Hailey tidak sengaja berciuman saat itu karena Hailey ingin membalas dendam pada Chaiden. Jika Hailey benar-benar memberitahu Victoria tentang hal ini, Victoria mungkin tidak akan putus dengan Jordan, tetapi dia pasti akan marah. Dalam momen kemarahan, ditambah dengan pelecehan terus-menerus dari Arnold, Victoria mungkin benar-benar akan membalas dendam pada Jordan. Hati Jordan hancur, dan dia merasa sangat sedih. Jika dia tahu lebih awal, dia akan jujur kepada Victoria dan mengakui kesalahannya lebih cepat. Kalau saja Victoria tidur dengan Arnold untuk membalas dendam pada Jordan, dia tidak akan tahu bagaimana cara meneruskan hubungan dengannya. Jordan sungguh cemas, jadi dia buru-buru menelepon Victoria lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Panggilan tidak dapat tersambung. Victoria berada jauh di La, jadi tidak mungkin bagi Jordan untuk muncul di hadapannya sekarang. Bahkan jika dia naik pesawat ke sana sekarang, semuanya akan berakhir pada saat dia sampai jika Victoria benar-benar ingin melakukan hubungan dengan Arnold. Jordan memukul tembok dengan kesal. Dia benar-benar benci perasaan tidak berdaya ini. Dia terus mengingat bagaimana suara Victoria saat mereka menelepon tadi. Semakin dia memikirkannya, semakin mirip dengan rekaman suara Hailey dan Tyler, yang dikirim melalui email kepadanya saat itu. Mungkinkah aku akan dikhianati oleh pacarku lagi? Tidak, aku harus mencari tahu kebenarannya. Jika dia tidak mengetahui kebenarannya sekarang, dia mungkin tidak akan mempercayai Victoria ketika dia kembali dan menjelaskannya kepadanya. Jika sudah timbul keraguan dan kecurigaan di antara mereka, maka hubungan mereka akan sulit bertahan lama. Oleh karena itu, Jordan segera menelepon Butler Frank dan bertanya, "Butler Frank, apakah keluarga kita punya koneksi yang kuat di La?" Butler Frank tersenyum dan berkata, "Tentu saja kami mau. Tuan Jordan, apa yang ingin Anda lakukan? Jangan ragu untuk memberitahu saya, dan saya akan membantu Anda mengaturnya." Jordan ingin tahu apa yang sedang dilakukan Victoria saat ini. Jordan hanya menebak-nebak tentang Victoria yang selingkuh dengan Arnold. Ia merasa bahwa ia harus tetap memilih untuk mempercayai pacarnya sebelum mengonfirmasi apapun. Jika dia mempercayainya, dia seharusnya percaya bahwa dia memang sedang berlari di atas treadmill. Kalau begitu, saat ini, Victoria seharusnya sedang berada di pusat kebugaran di lantai 5 Hotel Grand Hyatt di La. Jordan berkata, "Saya ingin tahu apa yang sedang terjadi di pusat kebugaran di lantai 5 Hotel Grand Hyatt di La sekarang. Akan lebih baik jika Anda dapat mengirimi saya video." Diterima. 5 menit kemudian. Kaca gedung olahraga di lantai 5 Hotel Grand Hyatt di La tiba-tiba pecah. Wah! Ah! Banyak orang yang sedang berolahraga menjadi panik dan berteriak karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, sebuah drone Falcon 8 senilai sekitar $40.000 terbang masuk dari lubang di jendela. Drone tersebut dilengkapi dengan kamera Panasonic Lumix khusus untuk merekam video, serta kamera thermal FLIRTAU-2640. Drone itu terbang perlahan untuk memfilmkan semua orang yang ada di lantai ini. Pada saat ini, Jordan dapat melihat gambar yang ditangkap oleh drone secara langsung. Melalui ponselnya, Jordan melihat Victoria berada di samping treadmill, mengenakan pakaian olahraga ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah. Ia berpakaian lengkap. Arnold memang juga ada di sampingnya dan mengenakan pakaian olahraga Nike. Pecahnya kaca secara tiba-tiba dan datangnya pesawat tak berawak itu membuatnya begitu ketakutan hingga ia berjongkok di sudut. "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang," Jordan berkata kepada pria di La, yang belum pernah bertemu dengannya. "Ya, Tuan Jordan." Setelah orang itu menjawab, pesawat tanpa awak itu segera mundur. Di Hotel Grand Hyatt, Arnold berjalan perlahan dari sudut setelah melihat pesawat nirawak itu terbang menjauh. Dia mengumpat, "Hotel jelek ini keamanannya buruk sekali. Aku akan mengajukan keluhan." "Victoria, kamu baik-baik saja?" Arnold menyentuh lengan Victoria dengan dalih menunjukkan kekhawatirannya. Victoria mendorong Arnold dan berkata, "Terima kasih atas perhatianmu. Selama kamu tidak menabrakku dengan sengaja, kurasa aku akan baik-baik saja." Victoria memang sedang berlari di atas treadmill sambil berbicara dengan Jordan di telepon tadi. Arnold tiba-tiba berlari ke arahnya sementara dia melakukan hal itu, menyebabkan dia berteriak. Segera setelah itu, sinyal di sini terputus. Victoria melihat ponselnya dan mendapati sinyalnya tampaknya telah pulih, jadi ia segera menelepon Jordan. Jordan segera menjawab telepon. "Hai, sayang," sapa Jordan sambil tersenyum lebar, merasa sangat gembira karena dia baru saja memastikan bahwa Victoria tidak berselingkuh darinya.
Semuanya adalah alarm palsu. 10 menit terakhir terasa seperti setahun bagi Jordan. Alasannya, Jordan sangat mencintai Victoria, dan mereka kini sedang dalam masa bulan madu. Jika Victoria benar-benar memutuskan untuk membalas dendam padanya, Jordan tidak akan tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa lagi begitu saja memutuskan hubungan dengannya tanpa merasa terpengaruh. Victoria berkata, "Jordan, sinyalnya lemah tadi, dan panggilannya terputus. Kamu tidak membiarkan imajinasimu menjadi liar tadi, kan?" Jordan berkata, "Tentu saja tidak. Apa yang bisa kubayangkan? Aku tidak mungkin salah paham terhadapmu dan Arnold, bukan? Namun, menurutku Arnold punya rencana jahat padamu. Sebaiknya kau berhati-hati saat bersamanya dan jangan minum apapun yang diberikannya padamu." "Ya, aku tahu. Lebih baik berhati-hati saat kamu bersamanya." Setelah menutup telepon, kemarahan Jordan dimulai. "Sialan, beraninya kau membodohiku." Jordan segera mengirim nomor yang telah ia kirim melalui SMS kepada Pablo. "Bantu aku mencari tahu siapa pemilik nomor ini, dan jika sudah, tangkap dia." Pablo dengan cepat menjawab, "Ya. Itu nomor New York." Saat ini, informasi pribadi, termasuk ID yang valid dan biometrik, wajib disertakan untuk membeli atau mengaktifkan kartu SIM. Dengan demikian, Pablo segera menemukan siapa orang tersebut. Pukul 8:30 malam. Di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota New York. Jordan datang ke sana dengan Porsche milik Victoria. "Tuan Jordan. Tuan Jordan." Pablo dan bawahannya menyapa Jordan satu demi satu. "Di mana dia?" tanya Jordan dingin. "Di dalam," jawab Pablo. Jordan masuk untuk melihat, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah wajah yang dikenalnya. Itu Tim, sopir muda yang dulu bekerja untuk Victoria. Pikiran tentang kesalahpahamannya terhadap Victoria dan gambaran dalam benaknya saat ia membiarkan imajinasinya menjadi liar membuatnya menjadi sangat marah. Memukul. Wah. Jordan berjalan mendekat dan menamparkan Tim sebelum menendangnya lagi. Tim memuntahkan darah dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Tuan, tolong jangan pukul saya. Saya tidak mengenal Anda, pasti ada kesalahpahaman. Tolong perjelas semuanya agar Anda tidak memukul orang yang salah."